Eh, Hai guys, jadi balik lagi di channel ini. Hari ini saya mau showkan terkait open code ya. Jadi kita menggunakan AI untuk membuat website. Oke, jadi ini kita langsung saja kita buat folder baru. Di sini saya kasih nama website. Oke, kemudian kita bisa buka di Visual Studio Code. Nah, di sini kita langsung saja cari ya folder yang kita telah buat sebelumnya di desktop ya. Jadi di sini nama folder saya website. Kemudian di sini sudah terbuka ya. Kita sudah connect Visual Studio Code-nya dan kita bisa install open code. Di mana di sini saya sudah install sebelumnya ya. Jadi kita bisa buka setelah kita sudah install ya. Oke. Oke, ini sudah terbuka ya dan connect dengan open code. Oke, di sini default kita menggunakan yang free modelnya itu Big Pickle ya. Jadi kita perlu connectkan dengan open code Go ya. Dimana di sini saya sudah subscribe sebelumnya. Oke, kalian bisa lihat di sini saya sudah subscribe. Dimana untuk bulan pertama itu $5 ya, atau sekitar 90-an ribu. Jadi di sini kita bisa lihat ya untuk usage, kemudian API key-nya, juga ada billing ya yang ditagihkan setiap bulan. Nah, untuk Go ini dia sistemnya per bulan ya. Jadi setiap bulan nanti dia akan dipotong lah. Oke, di sini kita coba cek untuk open code Go ini ada akses ke AI apa saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, ada Grok, ada JLM, ada GPT 5.6 Luna, kemudian inilah Qwen DeepSeek. Oke. Nah, di sini bedanya dengan yang Gen ya. Kalau Gen itu dia tagih, dia potongnya itu per kuota. Jadi ketika kita gunakan maka dia akan terpotong. Dia bukan per bulan ya. Nah, untuk yang Gen sendiri kita bisa lihat listnya di sini. Jadi ketika kita gunakan baru dia akan terpotong. Dia one time lah istilahnya. One time purchase. Jadi ketika kita nanti sudah uh, gunakan, kita bisa top up lagi ketika sudah habis gitu. Beda dengan yang sistem Go tadi. Kalau Go kan dia potongnya per bulan ya, nggak peduli kita gunakan seberapa banyak di sini. Oke, di sini saya sudah generate API key-nya ya. Jadi sebelumnya saya sudah generate. Di sini kita tinggal copy saja dan pastekan di open code ini di Visual Studio Code. Nah, ini kita sudah connect. Di sini saya coba untuk DeepSeek ya. Kita coba DeepSeek V4 Flash. Nah, untuk variannya di sini saya buat default saja. Oke, di sini saya juga ubah ke plain mode ya untuk testing. Jadi sebelum kita develop kita biasakan plain dulu. Oke, ini ada error di sini, ada error ya. Jadi untuk connect ke DeepSeek V4 Flash di sini belum available infonya. Oke, wait ya. Ini saya coba ganti lagi. Apakah sudah connect atau belum?
Oke, di sini masih ketemu error ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, di sini saya coba connect ke DeepSeek V4 Flash ya. Dimana di sini ada error ya. Ini saya coba connect ke DeepSeek V4 Pro. Oke, ini juga kena error di sini. Oke, ini kita coba tes model yang GLM saja ya. Jadi karena yang DeepSeek ini masih ada masalah ya, tuh sepertinya. Oke, di sini udah berhasil connect ya. Kalau kalian lihat ketika saya info test, nah di sini kita udah connect API-nya dengan Visual Studio Code-nya. Nah, jadi di sini saya coba prompting ya. Kita coba buat satu website lah ya. Oke, di sini kita coba prompt. Nah, di sini pada saat kita mulai bangun satu prompt, kita buat dulu untuk planningnya ya. Oke. Nah, ini coba saya bandingkan dari semua model ini, mana model yang paling oke lah untuk buat coding ya. Jadi di sini kita bandingkan di ChatGPT. Nah, kalau kita bisa lihat di sini rankingnya ya untuk setiap model ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini yang paling baik itu GPT 5.6 Luna, disusul sama Grok dan Kimi. Oke. Nah, tadi DeepSeek kan kita sudah coba dan masih gagal ya. Jadi untuk DeepSeek sendiri eh, saya belum gunakan dulu ya. Nah, di sini saya coba yang nomor 4 ini, yang GLM 5.3. Oke, nah di sini ketika kita planning, maka nanti akan di feedback lagi oleh si AI-nya. Nah, ini kita pilih saja yang sesuai dengan gaya kita ya. Di sini saya coba yang framework modern, React Fight, tapi kita perlu install dulu untuk Node.js. Nah, di sini untuk Node.js saya sudah install sebelumnya ya. Jadi saya bisa langsung gunakan. Kemudian untuk konten di sini saya pilih saja yang paket lengkap juga ya. Jadi fiturnya udah lengkap lah. Oke, ini setelah sudah selesai dipilih, kalian bisa confirm dan kemudian pilih enter ya, submit. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat ini sudah jalan AI-nya dan dia cek versi Node version saya sudah terinstall sebelumnya. Kemudian di sini dia akan buat planningnya lah.
Nah, dia akan tanyakan lagi setuju nggak dengan rencana ini. Nah, kemudian kita ganti ke modelnya untuk yang build ya. Jadi kan tadi planning, ini kita pakai tekan tab untuk ganti ke build. Oke, ini ada error karena di sini masih build pakai DeepSeek V4 Plus ya. Ini coba kita ganti dulu providernya. Sorry, ini kita ganti modelnya ya. Modelnya yang perlu kita ganti. Kita ganti ke yang GLM 5.3. Oke, kita info ke AI-nya buatkan. Nah, dia akan updating to-dos-nya. Ini mungkin akan saya percepat ya nanti ya, karena ini lumayan makan waktu. AI-nya akan buatkan berdasarkan list to-dos-nya. Nah, ini kita tinggal tunggu saja dan dia akan jalan sendiri ya. Oke, ini saya percepat videonya, guys. Oke, ini udah selesai sekitar 4 menit 28 second ya untuk buat satu website tadi. Dan ini saya minta untuk jalankan di Firefox untuk menampilkan hasil websitenya. Oke, di sini langsung terbuka dan kalian bisa lihat di sini sudah selesai ya. Ada home, about, kemudian ada juga di sini skill, ada juga portfolio project kita nanti bisa di-adjust. Ini masih template ya. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada kirim pesan. Jadi kalau mau ada pesan bisa nanti terkirim. Sejauh ini untuk websitenya sudah selesai ya. Oke. Nah, ini kita cek untuk usage ya. Kalau kalian lihat di sini 25 Agustus ya. Jadi saya baru subscribe dan ini baru pertama kali gunakan untuk Open Code Go ini. Ini makan di 3% untuk usage-nya. Oke, ini listnya ya. Jadi setiap kalian prompting itu ada biaya input sama outputnya. Jadi ketika kita kirim pesan ke AI-nya itu biaya input. Dan ketika AI-nya balik feedback ke kita itu biaya output namanya. Nah, itu ada biaya input dan outputnya lah. Setiap kita prompting AI-nya. Oke, ini kita switch ke GLM 5.3. Nah, kalau kita lihat di sini ya, biayanya totalnya $0,26. Nah, ini untuk yang Open Code Go, yang subscription ya. Jadi kalau kalian mau gunakan modal free itu bisa juga kalian pilih aja yang Big Pickle ya. Big Pickle itu juga paling oke lah untuk coding yang free ya dan tidak berbayar. Jika kalian hanya mau testing dulu. Oke, ini kita coba cek lagi apakah memang betul ya yang di grafik itu sudah sesuai. Kita coba copy dulu. Ini kita pindahkan ke ChatGPT. Oke, ini saya coba minta dia totalkan dulu ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini totalkan untuk cost-nya berapa. Oke,
Nah, ini sekitar 0,26 dolar ya. Jadi sesuai dengan yang di grafik ya kalau kalian bisa lihat. Nah, 0,26 dolar itu sekitar 4.200 lah kalau kita pakai kurs sekarang 16.500. Nah, jadi lumayan hemat ya guys kalau kita coding satu website itu lumayan cepat. Tadi sekitar 4 sampai 5 menit sudah selesai ya. Tinggal nanti kalian perlu adjust kembali kata-kata sama datanya yang ada di tampilan itu. Oke, kita coba tes untuk cost input dan outputnya itu di berapa ya. Nah, ini ketika kita input itu jauh lebih murah 0,27. Sedangkan di output itu 1 dolar ya. Jadi ketika kita terima feedback dari AI-nya itu lebih mahal lah di situ untuk biaya per tokennya. Oke guys, mungkin sekian dulu video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Karena nanti ke depan saya juga akan share banyak video terkait AI coding ya atau vibes coding. See you in the guys in the next video. Bye bye guys. Thank you.